Jangan melihat dunia ini terlalu kecil hanya dengan orang berseragam. Gitu. Mimpilah sebesar, mimpi yang sebesar-besarnya, dan imani, percayai, dan kerjakan mimpi itu. Selama engkau bermimpi dan tidak kerja apa-apa, maka mimpi itu hanya mimpi yang kosong. Tetapi ketika engkau bermimpi dan engkau mau kerjakan mimpi, maka mimpi itu akan menjadi sebuah kenyataan. Oke kawan-kawan, selamat siang. Ini hari kita dapat satu kesempatan untuk bercerita dengan satu orang hebat di Israel. Orang biasa bilang hebat kan penilaian masing-masing, tapi tempat hebat karena dia bercerita ada. Orang bilang juga tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu memang orang suka dalam waktu hanya perlu sedikit basa-basi untuk supaya orang lebih tahu. Kakak langsung saya minta maaf ini terkenal, singkat saya. Baik, beta Sandi Bidara, saat ini tinggal di Kampung Baru. Kampung Baru sorry. Kampung Baru sorry. New Camp. Ada yang mau dengan harga cerita di mana beliau bergerak di, pokoknya beliau bekerja sekarang ke lebih sosial, tapi bukan sosialita. Ini sosial yang lebih bermanfaat bagi orang banyak. Dia mencerita ke mana atau langsung, tapi beta flashback untuk kisah sedikit. Selamat waktu kakak. Yang kita tahu dan kawan-kawan lain tahu, awalnya itu kakak seorang guru PNS. Betul. Nah, dia cerita awalnya ke mana sampai sekarang kakak lebih ke yayasan untuk bidang sosial. Ya, beta memang latar belakang PNS sebagai seorang guru bimbingan konseling, jadi kurang lebih sekitar 9 tahun di PNS angkatan 2009. Dan ya dalam perjalanan mengabdi di dua tempat. Pertama penempatan 2009 di Desa Fatukopa, SMP Negeri 1 Fatukopa. Mau semua. Amnoban Timur. Amnoban Timur. Dan 2012 kalau tidak salah itu dimutasi ke Molo Utara di SMP Negeri Pati. Tadi betul saya dengar pikir Fatukopa. Fatukopa. Siap. Dari pindah dari 2012 di Fatukopa, 12 ke 2018 di Pati. Molo. Nah, oke. Kenapa kau bisa berhenti jadi PNS? Ya dalam perjalanan waktu beta kebetulan kurang lebih hampir 20 tahun di Jawa. Siap. Ya sekolah, kemudian memulai hidup pengabdian di sosial masyarakat, kembali jadi PNS. Dan dalam perjalanan selama beta jadi PNS, beta lihat ada sebuah panggilan nurani yang lain yang muncul di dalam beta punya batin untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar untuk jadi ASN atau PNS atau guru. Ya memang hal yang sama sebenarnya untuk mengabdi di sekolah untuk anak-anak didik, tetapi ada panggilan nurani yang lebih ketika beta lihat beta punya saudara dan di desa banyak yang tidak tersentuh, kemudian ada begitu banyak pergumulan hidup yang beta lihat ketika beta tetap di ASN, mungkin beta tidak bisa lakukan sesuatu yang lebih untuk menyentuh mereka dan menolong mereka. Nah, panggilan itu yang akhirnya membawa saya untuk memutuskan untuk resign dengan PNS dengan hormat, minta berhenti dengan hormat atas persetujuan istri. Dan waktu itu beta sudah ada 3 anak, tapi anak pertama dan anak kedua yang memberi persetujuan untuk berhenti. Ada satu pertanyaan yang kita harus tanya dari kakak cerita. Ada pergunjingan di situ ketika kakak harus memutuskan untuk resign. Ya, kita tahu bahwa di kita pun daerah ini jadi ASN itu mimpi semua orang tua dan mimpi semua anak muda, mimpi semua orang untuk bisa jadi ASN. Orang pikir level status sosial. Jadi sama juga itu yang beta alami ketika harus bergumul untuk memutuskan apakah harus resign, untuk berhenti atau tetap di situ. Dan memang dalam perjalanan beta sendiri sadar bahwa untuk melewati proses itu tidak mudah, sampai kurang lebih sekitar 4 kali kita harus proses. Ada ketakutan bagaimana dengan masa depan, bagaimana dengan nanti sekolah anak-anak, bagaimana dengan makan minum, karena dalam tanda kutip
stigma itu sudah ada juga di dalam Bepom diri bahwa pikiran ke depan kemana? Bahwa orang jadi ASN dan PNS itu kan sudah ada jaminan gitu. Hari itu sudah pasti gitu. Ya, tetapi sampai di titik kita harus memutuskan bahwa hidup ini kan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan profesi yang kita kerjakan. Gitu. Dan ketika kita kerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan untuk itu. Siap. Itu dalam aku itu kata-kata. Bukan ada pada profesi tapi ada pada tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Oke kak, lanjut. Itu sedikit kisah tentang kakakmu. Kenapa kakak harus berhenti? Nah, setelah berhenti, betul kakak yayasan. Apakah yayasan itu terbentuk setelah berhenti atau sebelum? Jadi ketika kita masih jadi PNS, masih jadi guru, untuk bisa mulai menyentuh kan kita tidak bisa, kita sudah bisa sentuh dengan ketika kita masih jadi PNS dengan memakai status ASN, tetapi akhirnya kita memutuskan untuk buat sebuah lembaga yayasan, ya kita buat yayasan namanya Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat. Tahun 2014 itu kita sudah mulai rintis. Masih aktif PNS? Masih aktif PNS. Organisasi sudah ada jalan, jadi legalitasnya 2014 itu sudah ada. Kemudian perjalanan 2016 baru yayasan mulai beraktivitas. Yaitu beraktivitas sambil saya masih tetap jadi ASN. Waktu manajemen waktu apa? Pasti saya fokus utama itu di ASN. Fokus utama karena saya bagaimanapun ya, karena tanggung jawab utama di situ, saya dapat gaji dari situ. Siap. Jadi kalau sampai saya kasih tinggal itu bisa tidak betul, itu nurani kan. Jadi saya dapat gaji. Ada waktu-waktu libur saya harus ngecek administrasi yayasan atau waktu saya pulang dari tempat tugas begitu. Jadi ada staf yayasan yang berkoordinasi tentang perkembangan yayasan di luar dari jam kerja saya sebagai seorang ASN. Oke, siap. Kita tetap itu. Bagi waktu harus perlu. Iya. Nah, sekarang kan tadi kan di awal itu bilang ini yayasan bergerak di bidang sosial. Bidang sosial apa yang kakak sampai harus ambil keputusan untuk resign dan fokus ke pelayanan itu bidang? Ketika saya mulai melihat situasi dan kondisi, ketika ada di Fotokopa, ketika ada di Pati, ketika kunjungi ke tempat-tempat lain, saya lihat bahwa problem utama di sini ini di TTS ini adalah sebenarnya air bersih, begitu. Tetapi memang karena kami waktu itu projectnya itu WAS, air sanitasi dan kesehatan, jadi kita emban program kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan yang dimaksud ini adalah kesehatan holistik, bagaimana saya berdamai dengan diri saya, bagaimana saya berdamai dengan alam, bagaimana saya berdamai dengan sesama, dan bagaimana saya punya relasi yang baik dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kesehatan, sehingga kita mengemban development program waktu itu. Nah, memang ketika kita turun ke masyarakat, desa pertama yang kita dampingi itu desa Pusu. Desa Pusu. Dalam kota sini? Iya, dalam kota. Karena memang waktu itu kita mau ambil yang terlalu jauh, saya pikir ini kan kita baru berjalan. Jadi kita ambil yang dekat sehingga koordinasi lebih mudah, kontrol lebih mudah. Apalagi waktu itu kan masih aktif PNS waktu itu. Jadi mulai dengan program. Nah, ketika kita ada namanya training program 3, kita temukan bahwa persoalan utama di situ air. Begitu. Jadi kami melihat sampai hari ini kenapa akhirnya kami ekspansi besar kerja air, karena sentuhan utama ini seharusnya air. Kita bicara kesehatan, kita bicara stunting, kita bicara kurang gizi, semuanya ujungnya air. Jadi makanya kami akhirnya mulai lebih banyak sentuh di air sekarang. Tapi tidak mungkin terkalkulasi ekspansinya ke bidang-bidang lain. Ya, kami tahun 2020 ketika COVID masuk, kita mulai masuk di sisi-sisi kesehatan. Begitu. Kalau teman-teman ingat, kita ada pemesanan tandon-tandon air di Pasar Impres, di Panuwijaya,
depan Polres, mungkin masih ada sampai sekarang, di rumah sakit, di Batu Putih. Jadi ada beberapa sampai di titik strategi semua, titik strategi ke tempat-tempat kumpul massa itu kita pasang tempat sarana cuci tangan, kemudian kita distribusi hand sanitizer, itu ada penyemprotan, kemudian disinfektan kita bagi disinfektan itu hampir mungkin sekitar 3.000 botol. Iya, 3.000 botol. Kemudian masker kita bagi, kemudian APD kita datang ke rumah sakit, puskesmas kita bagi ini APD, kemudian termasuk termogun waktu itu masih cukup langka. Tembak. Jadi itu akhirnya kita bisa distribusi ke beberapa tempat kesehatan. Siap. Kemudian ya lihat kita bergerakan, kita tidak bergerak terlalu kaku, karena dari prinsip kami PKM adalah administrasi itu poin berikut setelah sisi kemanusiaan disentuh. Jadi bagi kami sisi kemanusiaan itu prioritas utama. Kadang-kadang kan kita mengorbankan kemanusiaan hanya karena administrasi. Padahal yang paling utama ini harusnya kemanusiaan kita sentuh baru administrasi menyusul. Jadi bagi kami setiap dinamika yang ada di masyarakat kami akan coba respon gitu. Dengan setelah sentuhan itu kita mulai masuk dengan sembako ya. Masa Covid itu kita distribusi tidak tahu berapa ribu paket sembako. Iya, sangat banyak. Kemudian Seroja kemarin. Ya, Seroja kita buka dapur umum kerjasama dengan Gereja Elim untuk semua pengungsi yang ada di Gereja Elim, kita dampingi, kita berikan makanan, kemudian kita kasih alat dapur bagi keluarga yang alat dapurnya terbawa banjir, kemudian sampai terakhir kita bagi spon ya, kasur untuk rumah tangga dan ya kurang lebih sekitar 12 rumah kita bangun di sana. Iya, 12 rumah permanen khusus yang terdampak langsung. Yang itu yang kondisi parah punya. Kondisi parah ya. Nah, jadi itu kemudian ya ke sini ruang terbuka untuk kita mulai dampingi masyarakat di bidang pertanian. Jadi kita ada pengeboran di mana di situ kita dorong pertanian, karena kalau air sudah tersedia sebenarnya semua bisa aktif di situ. Pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat. Siap. Ada benar sih. Ketika Bang Kakak berkeliling untuk melakukan bantuan sosial, lokasi-lokasi bantuan sosial itu otomatis survei. Nah, di TTS kita di Soal sendiri ada beberapa tempat yang menyediakan lokasi-lokasi untuk kasih bantuan, karena kan tidak tahu di sini hampir semua pukul rata, bukan 100%, tapi rata-rata masalah air itu menjadi hal yang paling utama. Kriteria khusus untuk bisa dapat itu bantuan ada? Jadi tidak ada kriteria khusus bagi kami. Turun survei kita biasanya ada prioritas. Oh, ini kebutuhan kira-kira berapa keluarga yang sangat darurat yang harus ditolong. Semakin banyak penerima manfaat itu prioritas akan semakin tinggi. Begitu. Kemudian dari tingkat darurat air, semakin kita lihat daerah itu benar-benar darurat air, kita akan mungkin pengajuan yang duluan ada, tetapi kita akan memutuskan untuk ini harus mana yang lebih prioritas. Jadi tidak ada yang bilang datang minta duluan terus kita jawab duluan tidak. Ketika dalam perjalanan ini harus mendesak dan kita harus segera eksekusi ya. Gas. Oke, Kakak, lanjut. Sekarang kan ini sebenarnya terserah Kakak menjawab persoalan silang. Ketika Kakak membuat yayasan untuk bergerak di ekonomi sosial, otomatis kan semua kembali ke dana bantuan yang harus dikasih. Ini mungkin sedikit sensitif. Terserah Kakak menjawab persoalannya. Sumber dana ini dari mana? Kami dari beberapa negara. Kerjasama. Siap. Tentu saya sangat yakin bahwa semua OSM yang ada di TTS bukan dana sendiri. Begitu, semua baik itu lembaga internasional maupun nasional pasti bukan dana sendiri. Gitu. Jadi lembaga ini menjadi
mediator untuk menghubungkan kita dengan para donatur. Gitu. Jadi kami untuk tahap pertama kami kerjasama dengan Australia, begitu ada SIMED, kemudian ada kami kerja dengan Entras, kemudian ada dengan Motorbike, gitu. Kemudian tahap kesini kami kerja dengan Amerika. Sekarang ini kami sedang bekerja sama dengan Amerika. Untuk pembangunan rumah gitu, kami kerjasama dengan lembaga luar negeri. Memang ada beberapa lembaga-lembaga dalam negeri yang ikut support air bersih, ada lembaga-lembaga dalam negeri. Ini khusus tentang air. Iya. Ya, jadi biasanya kita akan ajukan pilot projectnya di mana. Misalnya contoh project di desa A, begitu. Kita akan tawarkan ke donatur A, gitu. Jadi biasanya sponsorship lah, ya. Sponsorship. Jadi kalau rumah itu kebanyakan itu kita mitra dengan Amerika. Kasih betul berapa rumah? Sekarang ini yang kita bangun ini sudah 68 rumah. Kita akan kerja lagi 50 rumah. Dia tersebar atau satu titik? Tersebar. Ya. Satu Kopa, Basmuti, Olais, Bena, Patut Nana, daerah-daerah itu. Jadi dia masih kembali kita di persyaratan sampai pada administrasi dan belakang. Kita kondisi memang harus lain, Pak. Jadi begini, kita turun, kita lihat ini orang harus dimanusiakan. Sudah tidak ada pertimbangan lain, eksekusi. Begitu. Kadang-kadang kami temukan di beberapa tempat yang memang ini orang sudah harus tidak ditolong hanya karena masalah administrasi tidak ada. Dan itu sangat memprihatinkan dan muncul pertanyaan di hati saya, kalau ini mama saya, kalau ini bapak saya yang tinggal seperti ini. Dan seharusnya pertanyaan ini muncul di kita semua. Betul. Ketika kita lihat kondisi darurat satu keluarga, tidak usah bilang dia malas, dan itu disimpan dulu. Kita lihat dia, kita tolong dia. Gitu. Saya bisa lihat bahwa banyak orang bisa berubah dengan sentuhan kecil. Kita sentuhan kecil, sederhana, mereka hidupnya bisa berubah begitu. Dan ya itu panggilan nurani. Panggilan nurani. Beta selalu dengan kakak beta bila selalu dengan kakak pilihan waktu keluar karena misalnya kakak tetap di PNS, mungkin ceritanya selalu seperti begini. Ya, soalnya ada yang salah dengan waktu di ASN, tetapi ketika dalam perjalanan saya tahu bahwa ada sebuah panggilan yang lain dan saya responi itu bahwa memang harus ada yang korban. Ya, dan ya untuk masuk di arena itu harus ada yang dikorbankan, dan saya tahu korban yang terbesar dalam hidup saya harus lepaskan PNS, itu korban yang terbesar gitu. Dan hari ini saya bisa lihat karena ada korban itu Tuhan bisa buka banyak hal sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Lebih berbuat banyak kepada banyak orang dengan berkat yang luar biasa. Iya. Dan itu tidak pernah muncul di dalam pikiran. Dan sekarang itu yang Tuhan kerjakan memberikan. Kita kembali ke belakang. Tadi waktu kita briefing, waktu sempat cerita ketika sebelum SK diberhentikan dari PNS, pengunduran dirinya diterima, disahkan beberapa bulan sebelum itu, waktu dapat kesempatan untuk jalan-jalan ke ibu negara. Iya. Itu kemana kan? Ya, jadi jalan bagaimana? Itu lebih mana karena belum ada putusan. Saya waktu itu jalan karena memang SK belum keluar, tapi gaji saya kan sudah diblokir, tidak bisa diambil selama beberapa bulan. Dan ya akhirnya saya memang sudah memutuskan kalau memang gaji sudah berhenti, berarti antara hak dan kewajiban sudah tidak balance lagi. Jadi saya memutuskan untuk sudah jalan juga, itu jalan untuk pelayanan. Jalan kami pergi kegiatan buat kegiatan di di Kamboja, di mana kan? Ya, di Sri Lanka, itu daerah-daerah miskin juga. Jadi saya pergi di sana juga sekaligus belajar. Oh bagaimana nanti saya belajar di sana dan apa yang harus saya lakukan di South Asia. Itu yang kita mau tanya, Kak Hendrik. Apakah itu menjadi kakak batu loncat
agak referensi atau apalah itu namanya untuk bangun hubungan, bangun link dengan mitra-mitra di luar. Ya, jadi kita kan tidak bisa one man show begitu, kita butuh orang lain. Ya. Kita ini kan makhluk sosial, termasuk di dalam bagaimana kita menolong orang lain. Kita kan di sini terbatas secara finansial, begitu. Tetapi bukan berarti karena keterbatasan finansial dari diri kita, kita akhirnya menutup diri untuk membangun relasi. Relasi itu terbuka cukup besar. Yang paling penting adalah kita bisa menjaga kepercayaan. Begitu, mitra dengan lembaga-lembaga internasional itu poin penting itu adalah kepercayaan dan kejujuran. Jadi administrasi harus jelas, gitu. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang kami masih dipercayai untuk bisa menjadi mitra, dan saya senang karena dengan terbukanya kemitraan ini banyak saudara-saudara saya kita di desa-desa bisa tertolong. Jadi harus angkat jempol dua untuk ini. Kakak, belum habis hari kita cerita. Berikut minta pertanyaan, ini bukan pertanyaan sebenarnya. Ini mungkin statement saudara kakak. Adakah satu kalimat yang bisa menjadi pedoman kita ketika kita mulai seperti kakak? Kami ketika itu keputusan untuk berhenti kan pasti pikir mata-mata dan kakak siap untuk langkah-langkah pertama, karena langkah pertama menentukan tetap langkah-langkah selanjutnya. Satu kalimat dari kakak yang bisa memotivasi kita untuk hal seperti itu. Lebih khusus untuk kawan-kawan yang swasta. Itu jangan melihat dunia ini terlalu kecil hanya dengan orang berseragam. Gitu. Mimpilah mimpi yang sebesar-besarnya, dan imani, percayai, dan kerjakan mimpi itu. Selama engkau bermimpi dan tidak kerja apa-apa, maka mimpi itu hanya mimpi yang kosong. Tetapi ketika engkau bermimpi dan engkau mau kerjakan mimpi, maka mimpi itu akan menjadi sebuah kenyataan. Itu saja untuk ini hari. Dengan resep ucapkan dan jangan lupakan, itu kata-kata pakai dalam hidup. Apalagi kita ya swasta tadi terus tekankan. Itu satu gini hari dan sampai jumpa. Terima kasih kakak.